fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya Allah muliakan kita untuk bisa berkumpul bersama, duduk bersama kita untuk berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya kita berkumpul bersama untuk mengkaji ilmu agama, yang mana ini adalah cara untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab masuk ke dalam surga itu harus dengan ilmu. Masuk ke dalam surga harus dengan ilmu. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maknanya apa? Masuk ke dalam surga harus dengan ilmu. Karena seseorang gak bisa masuk ke dalam surga kecuali jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Kalau seandainya tidak dimudahkan oleh Allah, susah, tidak bisa untuk masuk ke dalam surga. Sebab jalan menuju surga itu tidak mudah. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Minhajul Abidin, bahwa jalan menuju surga itu lika-liku. Jalan menuju surga itu menyeramkan. Jalan menuju surga itu sangat gelap. Banyak rintangannya. Itu adalah jalan menuju surga. Lain halnya dengan jalan menuju neraka. Jalan menuju neraka itu sangat mudah sekali. Jalannya sangat terang, sangat lebar, dan banyak istilahnya pohon-pohon yang rindang, banyak kenikmatan-kenikmatan. Itu adalah jalan menuju api neraka. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad dalam hadis, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Jalan menuju surga itu adalah jalan yang tidak disukai. Mengapa? Jalannya itu seperti jalan lika-liku di gunung, jalan setapak yang menyeramkan, yang gelap, yang susah. Wa huffatin nar bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi dengan asyahawat, hal-hal yang disenangi. Jadi neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh nafsu, sesuatu yang menyenangkan, yang nikmat, yang indah. Itu adalah jalan menuju api neraka. Makanya banyak orang yang lebih mencari jalan menuju api neraka karena jalannya itu menyenangkan. Jalan menuju surga itu menyeramkan.
Makanya seseorang tidak bisa menempuh jalan menuju surga kecuali jika dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Bagaimana caranya agar dimudahkan oleh Allah? Dengan ilmu tadi itu. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Makanya dalam hadis yang lain disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin Allah berikan kebaikan kepadanya, Allah ajarkan kepadanya ilmu agama. Jadi jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, Allah ajarkan kepadanya ilmu agama. Maknanya orang itu belajar ilmu agama. Ini adalah tanda-tanda yang ingin diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sebenarnya adalah kemuliaan dari Allah, nikmat dari Allah. Syariatnya kita ini berusaha menuntut ilmu. Syariatnya kita ini berusaha untuk berzikir. Kita berusaha untuk bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah syariatnya, tapi hakikatnya sebenarnya Allah yang ingin memberi kebaikan kepada kita sehingga kita dilangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu agama. Syariatnya kita berzikir kepada Allah, hakikatnya Allah yang ingin mengingat kita. Fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Jika Allah ingin mengingat seorang hamba, Allah jadikan hamba itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah ingin melupakan seorang hamba, Allah jadikan hamba itu lupa kepada Allah. Itu hakikatnya, syariatnya. Orang yang malas untuk berzikir, orang yang jauh daripada zikir, orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu syariatnya. Tapi hakikatnya Allah yang ingin jauh dengan orang itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Syariatnya kita berusaha memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikatnya Allah ingin dekatkan orang itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya Allah ingin orang itu agar mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Jika Allah ingin menjauhkan hambanya dari Nabi Muhammad, Allah ingin menjauhkan hambanya dari syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan orang itu jauh dengan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi kita harus yakin bahwa ini semuanya bukan dari diri kita, tapi semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya apapun nikmat yang kamu dapatkan itu datangnya dari Allah. Nikmat dunia dari Allah, nikmat akhirat juga dari Allah. Nikmat dunia yang kita dapatkan ini dari Allah. Lebih-lebihnya lagi adalah nikmat akhirat. Kita bisa ibadah, bisa berzikir, bersalawat, mengkaji ilmu agama. Ini adalah nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita selalu diberi limpahan nikmat oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan tentang masalah berwudu. Sebelumnya kita mengkaji tentang syarat-syarat sahnya berwudu dan juga rukun-rukun daripada berwudu. Sedangkan di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat tanpa wudu.
Tidak sah sholat tanpa wudhu, dan tidak sempurna wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu. Jadi sunnah-sunnahnya berwudhu, yang pertama adalah menyebut nama Allah. Ya, dalam hadis yang lain, dalam riwayat, orang yang berwudhu tanpa menyebut nama Allah itu diampuni dosa-dosanya, khusus badannya yang dibasuh dengan air. Tapi orang yang berwudu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah dari seluruh badannya. Jadi beda sedikit tapi sangat jauh sekali, ya, antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Minimalnya ketika berwudu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, minimalnya, ya. Padahal sangat sedikit bedanya, tapi seluruh dosa kita dari badan kita diampuni oleh Allah. Sunnah juga ditambah dengan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi. Itu doa akan wudu, ya, ketika akan berwudu. Sunnah juga ditambah dengan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi ketika berwudu mengucapkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Makanya sunnahnya wudu itu adalah di luar kamar mandi, ya, sunnahnya wudu di luar kamar, tempat khusus untuk berwudu agar bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya sunnahnya adalah bersiwak. Wudu, sebelum wudu sunnahnya adalah siwak, ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk memakai siwak setiap kali berwudu. Ya, istilahnya hampir-hampir diwajibkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum wudu sunnahnya untuk bersiwak. Sama seperti siwak menggosok gigi. Gosok gigi itu adalah siwak, ya. Karena siwak itu adalah menggosok gigi dengan semua yang sifatnya kasar. Jadi menggosok gigi dengan sikat gigi, diniatkan siwak, mendapatkan pahala siwak. Kalau tidak diniatkan siwak, tidak mendapatkan. Kita kan gosok gigi setiap hari. Berapa tahun kira-kira kita ini gosok gigi? Ya seumur hidup kita, ya kan, sehari lebih dari sekali, ya. Kalau seandainya tidak diniatkan siwak, ya sia-sia, puluhan tahun lewat, ya, memakai gosok gigi tidak mendapatkan pahalanya dari Allah. Tapi orang yang gosok gigi niatkan untuk memakai siwak, mendapatkan pahala sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya tata caranya gosok gigi sebelum wudu, sebelum mandi, sebelum wudu. Karena sunnah sebelum wudu, sunnah sebelum mandi memakai siwak. Menggosok gigi sebelum mandi, sebelum wudu diniatkan untuk memakai siwak, dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memakai siwak, ya, dan juga sunnahnya itu adalah menghadap ke kiblat kalau mudah bisa untuk menghadap ke kiblat. Dan juga sunnah ketika berwudu adalah dalam keadaan duduk, ya, duduk. Berdiri boleh, sunnahnya adalah duduk, ya. Dan juga sunnahnya berwudu tidak dalam keadaan bertelanjang. Makruh hukumnya wudu dengan keadaan bertelanjang, ya. Sedangkan juga ketika wudu itu tidak berbicara, karena diriwayatkan bahwa orang yang berwudu itu ditutup kubah dari cahaya. Ya, kalau berbicara hilang itu cahayanya.
Karena wudu adalah ibadah yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memakai siwak lalu membaca bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu membasuh kedua telapak tangan. Diniatkan untuk sunnah wudu. Nawaitu sunnatal wudu, saya niat sunnah wudu. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Sunda juga boleh. Apa bahasa Sundanya? Ya, saya niat untuk sunnahnya wudu. Nawaitu sunnatal wudu, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Ya. Lalu setelah itu adalah madmadhah, berkumur dan istinsyak, memasukkan air ke hidung. Ya. Boleh dipisah tapi afdolnya digabung antara memasukkan air ke kumur dan memasukkan air ke hidung, digabung afdolnya. Tapi kalau nggak bisa dipisah, boleh kumur 3 kali baru memasukkan air ke hidung 3. Afdolnya caranya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali mengambil air cukup dengan 1 tangan, nggak perlu dengan 2 tangan, karena makruh hukumnya wudu dengan air berlebihan. Ketika membuka air jangan dikocorkan airnya, ya. Dikucurkan terlalu banyak, ya. Sunnahnya hemat memakai air, walaupun wudhunya dari air laut sekalipun. Sunnah untuk hemat, tidak berlebihan. Kumur dan istinsyak cukup dengan 1 tangan, nggak perlu airnya memenuhi mulutnya, ya. Nggak perlu airnya itu masuk ke semua hidungnya, tidak perlu. Ngambil dengan 1 tangan, sebagian dimasukkan ke mulut, sebagian dimasukkan ke hidung, ya. 1 kali. Lalu dikeluarkan dengan tangan kirinya, ya, sambil juga membersihkan hidungnya dengan kelingking tangan kirinya. Ya, bersih, ya. Islam itu bersih, ya. Innallaha nadhif yuhibbun nadhafah. Dalam riwayat hadis, Allah itu maha bersih dan Allah cinta kepada kebersihan, ya. Jadi setiap kali wudu istinsyak, ya, 3 kali. Kalau dipisah boleh, tapi sunnahnya digabungkan. Lalu juga diantara sunnah-sunnahnya wudu adalah yaitu ketika sudah berwudu, kumur, memasukkan air ke hidung, dikeluarkan, baru setelah itu diniatkan untuk berwudu. Nawaitu fardhal wudu'i, boleh saya niat fardu wudu, atau nawaitul wudu'a juga boleh, saya niat wudu saja udah boleh, nggak pakai fardu udah boleh, karena wudu itu pasti fardu, nggak ada wudu sunnah, nggak ada, kecuali orang kalau sudah punya wudu. Jadi orang sudah punya wudu, mengulang wudunya itu baru hukumnya sunnah, ya. Itu pun disunahkan kalau wudunya sudah digunakan untuk sholat. Orang punya wudu mau mengulang wudunya nggak sunnah, kecuali kalau sudah digunakan untuk sholat. Diulang wudunya itu baru hukumnya sunnah, ya. Karena juga dianjurkan orang selalu dalam keadaan punya wudu. Dianjurkan selalu untuk punya wudu, ya. Dalam hadis pernah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya Anas, in istata'ta an takuna da'iman ala wudu'in faf'al, fa inna malakal mauti idza qabadha ruha 'abdin wa huwa ala wudu'in kutibat lahu syahadah. Wahai Anas, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu bisa selalu dalam keadaan berwudu, maka lakukanlah. Sebab malaikat maut, yaitu malaikat Israel alaihi salam, jika ingin mencabut nyawa seorang hamba sedangkan hamba itu punya wudu, maka ditulis baginya sebagai orang syahid.
Orang meninggalnya punya wudhu itu meninggalnya dalam keadaan syahid. Ya, bagaimana caranya meninggal dalam keadaan punya wudhu? Susah, nggak bisa orang mau meninggal wudhu dulu, ya kan? Mau meninggal nih wudhu dulu bentar, ya izin sama malaikat Israel, ya nggak bisa. Ya. Kalau kematian sudah datang, tidak mundur sedikit, tidak maju sedikit. Ya. Bagaimana caranya agar meninggalnya punya wudhu? Biasakan dalam hidup kita punya wudhu. Sebab dalam hadis almar'u yamut ala ma'asya alaihi, seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya punya wudhu, insya Allah meninggalnya dalam keadaan wudhu. Ya, kebiasaan hidupnya zikiran, sholawatan, insya Allah meninggalnya dalam keadaan zikiran, sholawatan. Ya. Jadi dianjurkan selalu untuk punya wudhu. Setiap kali batal wudhu lagi, memang susah, makanya pahalanya besar. Ya, fadilahnya besar. Mengapa? Susah. Ibadah semakin susah, pahalanya semakin besar. Ya. Dalam riwayat yang lain Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, jika kamu mendapatkan musibah sedangkan kamu tidak punya wudhu, maka jangan menyalahkan kecuali dirimu sendiri. Maknanya orang punya wudhu dijaga oleh Allah dari semua musibah. Ya. Orang punya wudhu selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau wudhu itu pasti fardu, lain hanya kalau mandi. Kalau mandi ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Sehingga kalau mandi wajib harus diniatkan wajibnya, fardunya. Tapi kalau wudhu itu pasti wajib, nggak ada sunnahnya, maka cukup niatnya nawaitul wudhu, saya niat untuk wudhu. Nawaitul wudhu'a, saya niat wudhu sambil mengambil air lalu disiramkan dari atas. Ya, mukanya basuh dari atas ke bawah. Jangan ditamparkan ke mukanya. Orang wudhu ditamparin ke mukanya, ya. Itu sunnahnya dari atas dialirkan ke bawah sambil diusap seluruhnya dan membersihkan ujung matanya dengan jari-jarinya, ya, dibersihkan, ya, dilakukan 3 kali, ya. Lalu setelah itu membasuh kedua tangan, ya, membasuh tangan kanannya sunnah dimulai dengan tangan kanan, dimulai dari jari-jarinya. Jadi mengambil air dimulai dari jari-jarinya dialirkan ke bawah, ya. Ambil air dialirkan ke bawah sambil diusapkan dan membersihkan sela-sela jari. Tangan kanan dibasuh sambil membersihkan sela-sela jari dengan jari-jarinya dari atas. Ya, dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khallilu baina asabi'ikum la yukhallilullahu bainahuma bin nar." Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersihkanlah sela-sela jarimu, semoga Allah tidak memasukkan sela-sela jarimu dengan api neraka. Jadi orang yang membersihkan sela-sela jarinya didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak terkena api neraka. Ya, dibersihkan, ya, tiga kali. Lalu tangan kirinya pun sama, dimulai dari jari-jari dialirkan ke sikunya, ya, dibersihkan dan juga membersihkan sela-sela jarinya dari atas. Ini adalah cara wudhunya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu mengambil air, mengusap kepala, caranya ditempelkan jempolnya pada pelipis. Lalu tangannya pada kepalanya dialirkan ke belakang, diusap ke belakang. Ya, dilakukan 3 kali, diusap ke belakang. Kalau rambutnya mudah dibolak-balik, diusapkan ke belakang lalu ke depan. Ya, kalau rambutnya mudah dibalik, tapi kalau terlalu panjang seperti wanita atau misalnya nggak ada rambutnya pendek,
botak misalnya cukup sekali ke belakang, ya, dilakukan 3 kali, ya. Walaupun wajibnya kepala itu walaupun 1 jari saja udah cukup, 1 rambut sudah cukup, tapi sunnahnya mengusap seluruh kepalanya. Kalau memakai kerudung misalnya atau pakai kopiah, ingin mengusap sebagian rambutnya, diusap sebagian rambutnya, lalu diusap seluruh kerudungnya atau kopiahnya, ya, disempurnakan. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Beliau pakai kopiah, ya, lalu dibuka sedikit bagian depan diusap, lalu kopiahnya yang diusap. Wanita pun demikian kalau nggak ingin melepas kerudungnya, ya, seperti itu. Lalu setelah itu adalah dengan mengusap, disunahkan mengusap kedua telinganya, ngambil air, jarinya dimasukkan ke dalam lubang telinga dan juga membersihkan bagian luar dan dalam telinganya, ya, 3 kali. Lalu ada riwayat, ya, mengusap lehernya. Ada riwayat seperti ini. Ada ulama yang berpendapat tidak sunnah mengusap leher. Tapi ada pendapat diantaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, sunnah juga mengusap ke lehernya 3 kali. Jadi terserah mau mengusap atau tidak. Lalu membasuh kedua kaki, ya, diusap dengan kaki kirinya, ya. Membasuh kedua kakinya, ya, digosok dengan tangan kirinya, ya, baik kaki kanan maupun kaki kiri gosok dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Sebab ada riwayat menggosok kaki dengan tangan kanan mewariskan kefakiran, ya, ada riwayat seperti itu. Jadi membasuh kedua kaki dengan tangan kiri, ya. Dimulai dengan kaki kanan, dibasuh sampai kedua mata kaki. Sunnah dilebihkan. Ketika membasuh tangan dan kaki sunnah dilebihkan. Tangan dilebihkan sampai setengah lengan atas, kaki dilebihkan sampai kepada betis. Ya, dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudhu faman istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al." Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatku nanti di hari kiamat akan dipanggil memiliki ciri-ciri. Jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat itu ada ciri-cirinya. Apa itu ciri-cirinya? Mughurran muhajjalin, lengannya bercahaya dan kakinya bercahaya. Itu khusus ciri umatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Min atharil wudhu, dari bekas wudhu. Jadi wudhu yang dilebihkan itu akan menjadi cahaya, dan kakinya juga akan menjadi bercahaya, bagian atas kaki wudhu yang dilebihkan, ya. Barang siapa yang mampu untuk melebihkan basuhannya, maka lakukanlah. Ini adalah anjurannya Nabi kita Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain, tablughul hilyatu minal mu'minina haitsu yablughul wudhu. Dalam hadis yang sahih Imam Muslim, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhiasan orang mukmin nanti di sorga itu mencapai bekas wudhunya, ya, nanti di sorga. Jadi semakin panjang, semakin lebihkan wudhunya, perhiasannya akan semakin banyak nanti di sorga, ya. Nah, makanya kalau wudhu jangan pelit-pelit, ya, sampai siku aja, nanti perhiasannya juga dikasihnya pelit juga, ya. Jadi dilebihkan, ya, sampai setengah lengan atas atau bahkan sampai ke bahunya. Semakin panjang basuhannya, semakin banyak perhiasannya di surga. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi membasuh kedua kakinya dengan tangan kirinya, kaki kanannya dibasuh bagian atas dan bagian bawah, dan membersihkan sela-sela jari kaki dengan apa? Dengan kelingking tangan kiri. Boleh dari atas, afdolnya dari bawah. Boleh dari atas dapat sunnah, juga boleh dari bawah ya. Dibersihkan dimulai dari ujung kanan, kelingking kaki kanan. Sela-selanya dimasukkan kelingking tangan kiri, urut ya. Dari kelingking kaki kanan, jari manis, jari tengah, telunjuk sampai jempol. Kaki kirinya dimulai dari jempol. Ya. Jadi urut dari ujung kanan sampai ujung kiri. Kalau kaki kirinya dari jempol ya, jari telunjuk, tengah, manis dan kelingking. Awalnya kelingking kaki kanan, akhirnya kelingking kaki kiri ya. Itu adalah sunnahnya. Ini adalah cara wudhunya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis hakadzal wudhu faman zada ala hadza aw naqasa faqad asaa wa adlama. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah wudhu yang sebenarnya. Ini adalah wudhuku dan wudhunya para nabi-nabi sebelumku. Barang siapa yang basuhannya melebihi dari ini atau mengurangi, maka telah berbuat buruk dan berbuat zalim. Ya, maknanya tidak mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya ketika wudhu jangan ikuti was-was. Orang wudhu was-was jadinya makruh. Itu adalah bisikan setan ya. Wudhu 1 kali, oh kayaknya belum kena, 2 kali ya, 3 kali, 4 kali, sampai kayak mandi. Ada orang wudhu sampai basah seluruhnya, was-was. Ini adalah bisikan setan. Jangan ikuti was-was. Yang penting kita sudah basuh, udah cukup. Oh, ada yang kurang itu ini dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah setan. Ada setan khusus yang yang menggoda dalam berwudu. Ada setan khusus yang menggoda ketika sholat. Ya, ada setan bidangnya masing-masing. Ya, makanya jangan diikuti. Dalam hadis yang lain juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasbughu 'abdun al-wudhu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menyempurnakan wudhu seorang hamba melainkan dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan tiba diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudhu disempurnakan ya, ini fadilahnya sangat besar. Sedangkan yang membatalkan wudhu itu 4 perkara. Yang membatalkan wudhu hanya 4 perkara ini. Apa itu? Yang pertama adalah yaitu keluarnya sesuatu dari kedua kemaluan. Ya, apapun yang keluar dari kemaluan itu membatalkan wudhu, walaupun yang sifatnya jarang sekalipun. Misalnya keluarnya batuk misalnya ya. Ya, itu apapun yang keluar dari kemaluan membatalkan wudhu. Yang kedua adalah hilang akal. Yang membatalkan wudhu adalah hilang akal. Apa itu hilang akal? Mau itu tidur atau pingsan atau mabuk. Mabuknya bukan mabuk minum. Mabuknya misalnya naik kapal, pesawat ya, sampai mabuk ya, hilang akalnya, itu membatalkan wudhu. Kecuali para ulama menjelaskan khusus tidur sambil duduk, nempel ke tempat duduknya, itu tidak membatalkan wudhu. Khusus tidur ya sambil duduk. Kalau pingsan sambil duduk batal wudhu ya. Yang tidak membatalkan tidur sambil duduk ya. Dahulu diriwayatkan sahabat-sahabatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat isya menunggu keluarnya Nabi Muhammad
kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarnya tengah malam. Dari Isya sahabat menunggu di masjid, kadang-kadang Nabi Muhammad keluarnya tengah malam, ya. Sibuknya bukan sibuk seperti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sibuknya kita urusan duniawi, ya, sibuknya Nabi Muhammad sibuknya dengan urusan Allah Subhanahu. Jadi keluarnya itu tengah malam. Sahabat nunggu dari Isya sampai tengah malam sambil duduk sampai tertidur. Para sahabat sambil duduk, hampir-hampir kepalanya nempel ke tanah karena tertidurnya. Ketika keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat ikut sholat bersama Nabi kita Nabi Muhammad. Gak ada yang berwudu lagi dan tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk berwudu. Ini menunjukkan bahwa tidur sambil duduk tidak membatalkan wudu. Ini khusus. Tapi kalau sudah keangkat sedikit batal wudunya. Tidur nih keangkat sedikit batal udah wudunya, ya. Jadi benar-benar istilahnya nempel ke tempat duduknya. Dan yang ketiga yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Khusus membatalkan wudu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kalau menyentuh kemaluan dengan selain telapak tangan itu tidak membatalkan wudu. Lalu yang keempat adalah menyentuh lawan jenis yang sudah sama-sama besar, yang tidak ada hubungan keluarga mahram, ya, tidak ada hubungan mahram, lawan jenis itu membatalkan wudu walaupun suami istri sekalipun, walaupun suami istri, ya. Ya, kalau ada hubungan keluarga itu tidak membatalkan wudu, ya. Walaupun suami istri batal wudu. Ini dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Walaupun dalam madhab yang lain suami istri itu tidak batal wudu, tapi madhabnya al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu itu lebih berhati-hati. Mengapa? Sebab dalilnya ketika diriwayatkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika sholat malam terkadang terhalang tempat sujudnya itu dengan kakinya Siti Aisyah yang sedang tidur. Karena kamarnya Nabi Muhammad kecil, jadi kalau mau sujud, ya, terhalang dengan kakinya Siti Aisyah. Ketika Nabi Muhammad mau sujud, kakinya disingkirin. Ketika bangun dikembalikan lagi. Ini rahmatnya Nabi Muhammad, nggak ditendang usir, mana sana mau sholat ya, kurang ajar, enggak. Rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah sedang tidur sholat, ketika mau sujud disingkirkan pelan-pelan, ya, diangkat sujud lalu dikembalikan lagi, terus seperti itu, ya. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudu, ya, tapi madhabnya al-Imam Asy-Syafi'i beliau lebih berhati-hati, ya, tidak bisa dijadikan dalil. Mengapa? Tidak dijelaskan langsung Nabi Muhammad menyentuh langsung kulitnya Siti Aisyah, ya kan? Bisa jadi di atas kainnya. Kalau kita pertama dengar, oh berarti nggak batal dong, ya, langsung ambil kesimpulan, ya. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu lebih berhati, mungkin di atas selimut, ya, nggak menempel langsung. Jadi tidak bisa dijadikan dalil menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu, tetap membatalkan wudu, ya. Jadi hanya 4 perkara ini yang membatalkan wudu, dan diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu 4 perkara. Diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu 4 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah sholat, dengan segala jenis sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, atau sujud, sujud syukur, sujud tilawah, ya, tanpa punya wudu itu hukumnya haram. Makanya kemarin kita lihat pemain sepak bola ketika gol langsung sujud, itu hukumnya haram.
kelihatan, oh nggak ngaji berarti ini ya. Ya, nggak haram hukumnya. Sujud kepada Allah itu nggak boleh sembarangan. Sujud kepada Allah itu orang, oh saya mau sujud kepada Allah, mau menyembah kepada Allah, niatnya nyembah kepada, langsung sujud, haram hukumnya. Ibadah kepada Allah itu ada tata caranya, nggak boleh dilakukan asal-asalan. Kalau mau sujud, sujud apa dulu? Oh saya hanya mau sujud kepada Allah, mau sujud kepada Allah ya sholat. Ya, diperintahkan sholat karena di dalam sholat ada sujud. Kalau ingin sujud kepada Allah ya sholat. Oh mau sujud syukur ada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Harus punya wudu, menutup aurat, menghadap kiblat, ada rukunnya. Takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram langsung sujud. Membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, semua bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Setelah itu duduk salam. Jadi ada takbirnya diakhiri dengan salam ya. Sujud tilawah ada syaratnya, rukunnya. Jadi sujud kepada Allah, sujud apa dulu? Hati-hati. Banyak orang juga habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sujud lagi. Kelihatan nggak ngaji berarti ini orang ya. Haram hukumnya, nggak boleh. Sujud apa dulu? Sujud syukur itu ada takbir dulu. Dan sujud syukur itu disunahkan untuk hal-hal yang besar. Istilahnya tidak dilakukan sembarangan. Kalau seandainya sujud syukur dianjurkan setiap kali kita mendapatkan nikmat, ya pasti Nabi Muhammad setiap hari sujud syukur. Beliau yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah ya. Nabi Muhammad gak selalu sujud syukur. Para ulama menjelaskan sujud syukur itu dianjurkan ketika mendapatkan nikmat yang mendadak, yang besar, yang tidak terkira, istilahnya tidak terbayar, atau selamat daripada musibah yang besar, baru disunahkan untuk sujud syukur. Tapi setiap kali dapat duit ya, setiap kali dapat apa langsung sujud, itu tidak disunahkan. Makanya hati-hati, ibadah kepada Allah ada tata caranya. Oh saya ingin banyak sujud kepada Allah, ya sholat ya, semakin banyak sholat semakin banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu. Yang pertama adalah sholat dengan segala macam jenis sholatnya, sujud syukur dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tawaf di Ka'bah. Sebab tawaf di Ka'bah itu kedudukannya sama seperti sholat ya, hanya saja tawaf boleh berbicara. Lain halnya dengan sa'i dari Safa dan Marwah, itu nggak wajib wudhu, sunnah untuk punya wudhu. Tapi tawaf harus punya wudhu ya. Yang kedua tawaf diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu. Yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Yang keempat adalah membawa mushaf. Jadi menyentuh dan membawa mushaf itu diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu. Apa itu mushaf? Kumpulan Al-Quran, itu namanya mushaf ya. Menyentuh Al-Quran haram hukumnya, tidak punya wudhu ya. Dalam Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Dalam surat Al-Waqiah Allah berfirman tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, yaitu punya wudhu. Kecuali para ulama menjelaskan kalau seandainya campur di dalam satu buku ada Al-Qurannya, ada selain Al-Quran, lebih banyak selain Al-Qurannya, boleh dibawa tanpa wudhu. Tapi menyentuh langsung tulisan Al-Qurannya nggak boleh kecuali kalau punya wudhu. Sama seperti HP. Dalam HP, kalau HP hukumnya boleh, dalamnya ada Al-Quran, boleh dibawa tanpa wudhu. Tapi kalau dikeluarkan tulisannya, nyentuh langsung, harus punya wudhu ya. Ini karena tingginya kehormatan dan keagungan Al-Quran. Membawa barang pun sekalipun, seperti membawa kantong misalnya tas, di dalamnya ada Al-Quran, diniatkan untuk membawa selain Al-Quran. Kalau diniatkan bawa Al-Qurannya harus punya wudhu ya. Ini yang dijelaskan oleh para alim ulama. Makanya orang yang mengkaji ilmu agama lebih selamat, tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena orang tanpa ilmu secara tanpa disadari pasti akan melakukan yang haram.
mau tidak mau. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kecuali para ulama menjelaskan Al-Qur'an dibawa oleh anak kecil untuk belajar Al-Qur'an itu boleh tanpa wudu, khusus untuk anak kecil untuk belajar Al-Qur'an. Tapi anak kecil bawa mushaf Al-Qur'an bukan untuk belajar Al-Qur'an nggak boleh kalau nggak punya wudu. Khusus untuk belajar Al-Qur'an itu diperbolehkan. Nah, ini masalah yang bersangkutan dengan wudu ya. Insyaallah yang lain akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar ibadah kita ini benar. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di dalam sunnah ada sunnah yang muakkadah, ada sunnah yang ghairu muakkadah. Para ulama menjelaskan bahwa sunnah muakkadah itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah ghairu muakkadah yang pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada penjelasan seperti ini. Ada lagi yang menjelaskan sunnah muakkadah itu adalah yang benar-benar dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muakkadah yang tidak benar-benar dianjurkan tapi tidak istilahnya sangat. Ya, ada ulama tentang menjelaskan masalah sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Ya, biasanya ini dikaji dan di dalam masalah sholat sunnah ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Tapi kalau masalah wudu semuanya muakkadah, karena semuanya dijalankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, kecuali yang ada masalah perbedaan seperti tadi mengusap leher. Mengusap leher masih ada beda pendapat ulama. Karena ada riwayat Nabi Muhammad tidak mengusap, ada riwayat Nabi Muhammad mengusap, masih menjadi perbedaan pendapat ulama sehingga menjadi sunnah yang ghairu muakkadah ya. Tapi kalau yang disepakati sunnahnya jelas itu semuanya muakkadah karena semuanya dijalankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan wudu di rest area. Soalnya sering terjadi di rest area ini tidak ada khusus, ada beberapa rest area yang tidak terpisah antara ikhwah dengan akhwat. Nah, kesulitan. Jadi kadang-kadang suka mana yang simpel jadi dibanyak. Satu itu ya. Keduanya kali di wastafel, tapi sekali-sekali kita sampai sampai di atas. Menjaga jangan sampai terlihat. Kalau di luar sedikit pun ada aja dibuka dulu sih ya. Di sini satu tukang sunat. Tapi nggak mungkin gitu ya. Itu yang banyak dan ibu yang begitu panjang gitu ya. Itu bagaimana? Iya. Wudu di toilet atau di wastafel ya. Kalau wudu di toilet bukan berarti nggak boleh, boleh saja. Sunnahnya di luar kamar mandi, toilet ya. Sunnahnya wudu itu di luar kamar mandi. Tapi kalau wudunya dalam kamar mandi boleh. Istilahnya sah, tetap hukumnya diperbolehkan. Tapi lebih afdolnya di luar kamar mandi. Kecuali kalau seperti tadi susah, kalau di luar kamar mandi auratnya dilihat oleh orang lain ya. Jadi wajib wudunya dalam kamar mandi. Ya, karena kalau di luar ya menjaga ya. Sedangkan wudhu di wastafel pun boleh, asalkan bisa ya. Ya kalau tinggi ngangkat. Oh ya, boleh saja. Tapi seperti tadi, afdolnya dalam keadaan
duduk ya, seperti itu. Tetap sah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama wudhunya lebih kurang dari 3 kali. Lebih atau kurang dari 3 kali tadi dijelaskan dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad, hakadzal wudhu, ini adalah wudhu yang benar. Faman zada ala hadza au naqasa faqad asaa wa adlama. Barang siapa yang wudhunya lebih dari ini atau kurang dari ini, maka telah berbuat buruk dan telah berbuat zalim. Makruh. Hah? 3. Lebih dari 3 makruh hukumnya, mengurangi pahala. Kurang dari 3 makruh hukumnya, ya, seperti itu. Tapi kalau darurat Darurat kenapa? Ya boleh, bukan haram, bukan makruh hukumnya, ya makruh. Ya, kecuali kalau daruratnya nggak ada air lagi, ya kecuali cukup untuk sekali-sekali, itu dimaafkan seperti itu ya. Lalu yang kedua tadi masalah mau tidur batal wudhunya, ya wudhu lagi. Oh malas berat, makanya pahalanya besar. Kalau ringan pahalanya nggak seberat itu, berat itu makanya pahalanya besar. Pahala besar karena berat. Jadi kalau kita ingin tahu mana pahala yang lebih besar dari Allah, itu adalah ibadah yang susah dijalankan oleh nafsu, berat dijalankan oleh hawa nafsu. Kalau ibadah yang ringan dijalankan oleh hawa nafsu, itu dapat pahala, tapi pahalanya ringan juga. Tapi semakin berat ibadah dijalankan oleh nafsu, pahalanya semakin besar. Tahajud makanya pahalanya sangat besar ya, puasa ya, menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum. Juga diantaranya tadi mau tidur ngantuk ya batal ya, mau wudhu lagi beratnya luar biasa. Kalau bisa dijalankan sangat besar pahalanya. Dari semakin melawan hawa nafsu, semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Semakin melawan hawa nafsu, semakin besar pahalanya dari Allah. Karena tujuannya ibadah untuk melawan hawa. Ibadah kepada Allah tidak bisa kecuali dengan melawan hawa nafsu ya, seperti itu. Satu lagi ya. Satu lagi boleh. Ya. Ya, yang penting apapun yang keluar dari kemaluan membatalkan wudhu, itu pun kalau yakin. Ya, kalau yakin sesuatu yang keluar dari kalau masih ragu nggak batal. Apapun yang ragu itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Ya, oh ragu keluar atau tidak nggak bisa menjadi hukum batal wudhu. Ya, sebab masih, kalau yakin baru itu batal. Tapi kalau masih ragu, misalnya kita keluar dari rumah nggak pakai sendal, masuk lagi mau sholat, boleh nggak kira-kira? Boleh. Sebab apa? Oh bisa jadi kena najis, masih ragu. Ragu nggak bisa dijadikan sebagai hukum. Kalau yakin kelihatan ada najisnya, baru itu nggak bisa digunakan untuk. Tapi sesuatu yang ragu dalam syariat tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Ya, ragu ada yang keluar atau tidak, itu masih tidak membatalkan wudhu. Ya, kalau yakin baru itu membatalkan wudhu. Ya. Oh ya.
Seperti tadi, intinya seperti tadi. Kalau ragu ngentut itu tidak membatalkan. Kalau yakin baru batal wudu. Enggak batal, yang batal ya. Ada lagi? Mana satu lagi? Jadi bagi orang yang koma, itu apakah masih perlu untuk mempertahankan wudhunya atau bagaimana Ustaz? Yang koma sama, yang koma. Jadi kalau misalnya orang yang koma itu, apakah perlu dipertahankan wudhunya, ataukah bagaimana caranya kalau apakah bisa ada tayamum atau bagaimana? Kalau meninggal maksudnya? Koma. Kalau koma gugur ibadahnya. Orang koma itu nggak wajib sholat, ya sholat aja nggak wajib puasa, bahkan nggak wajib digodok. Kalau orang ketiduran kan wajib digodok, ya. Orang pingsan atau koma itu gugur kewajiban ibadahnya. Jadi nggak perlu diwudukan, ditayamumkan dan lain sebagainya. Sholatnya aja nggak wajib. Kalau sadar pun nggak wajib digodok itu di masa komanya seperti tadi. Jadi gugur ya semuanya ya. Atasi dengan pakaian atau lain-lain itu masih sama untuk kita. Iya, bersentuhan lawan jenis yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit ya. Bersentuhan kulit. Nah, kalau ada penghalangnya kain itu tidak batal wudu, kecuali para ulama menjelaskan 3 menyentuh lawan jenis yang tidak membatalkan wudu. Yang pertama rambut. Nyentuh rambut lawan jenis tidak batal wudu. Yang kedua kukunya tidak batal. Yang ketiga gigi. Pegang giginya. Misalnya dokter ya, dokter gigi nyentuh giginya lawan jenis tidak membatalkan, ya ngapain megang gigi istrinya ya, misalnya seperti itu, dokter gigi misalnya, ya. Cukup ya. Oh, satu lagi. Menantu sudah mahram jatuhnya. Jadi apa itu menantu nggak batal wudu karena mahram, hubungan keluarga, mertua, menantu, ya itu tidak batal wudu. Jadi yang diharamkan dinikahi itu yang tidak batal, yang diharamkan untuk boleh nggak nikahi menantu? Nggak boleh kan, haram ya. Anak tiri nggak batal, anak tiri nggak batal. Jadi kita nikah sama satu wanita, misalnya wanita nikah sama laki-laki bawa anak, nggak batal, masuk anaknya ya. Tapi syaratnya para ulama menjelaskan kalau sudah berhubungan dengan pasangannya. Ya, jadi wanita menikahi laki-laki, ya punya anak ini laki-laki, kalau sudah berhubungan dengan suaminya jadi mahram itu anak tirinya. Tapi kalau belum berhubungan, ya belum jadi mahram ya, seperti itu. Anak angkat apa? Anak asuh. Enggak, anak asuh, anak angkat nggak ada dalam syariat. Hukumnya sama seperti orang lain. Nggak ada hubungan apa-apa. Ya, anak asuh, ngasuh anak angkat itu tidak ada hubungan apa. Yang ada hubungannya itu susuan. Kalau disusui baru menjadi anak susuan ya, seperti itu. Enggak. Wali nikah. Oh, wali seorang wali. Amal ya. Jadi
istilahnya itu adalah amalannya orang soleh. Amalan seorang wali yang pertama apa? Menjaga wudhu. Amalan pertama istilahnya itu amalan dasar. Kalau sudah ke atasnya otomatis gak pernah batal wudhu. Jadi seorang pemula jika ingin menjadi orang yang soleh, orang yang baik, yang mengikuti anjurannya Nabi Muhammad. Apa itu? Selalu punya kan anjurannya Nabi Muhammad. Seorang wali nggak bisa menjadi wali kalau mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Cukup deh. Ya. Anak laki-laki. Ya, tadi dijelaskan menyentuh lawan jenis sama-sama besar. Apa maknanya sama-sama besar? Sudah punya syahwat. Kalau masih belum, walaupun belum balik. Ya, jadi syaratnya nggak harus balik. Sama besar, punya syahwat sekiranya. Kalau terlalu kecil, masih belum tahu syahwat, nggak batal. Hah? Walaupun sudah sunat, walaupun tapi kalau masih kecil, ya belum tahu syahwat itu tidak batal wudhu. Tapi kalau sudah sama-sama tahu syahwat, walaupun belum balik itu baru membatalkan wudhu, ya seperti itu. Dah cekap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi